Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, hari ini saya merasa terhormat sekali kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa, karena tema hari ini tema yang sudah saya pikirkan hampir 1 bulan ini, karena satu-satunya tema yang belum saya angkat dari hampir 140 episode yang saya kerjakan. Saya berpikir lama untuk mengangkat masalah ini karena masalah ini masalah yang menyangkut martabat dan sekaligus masalah yang menyangkut emosi, psikis maupun fisik. Tema yang saya beri judul adalah orang hilang. Saya kasih tanda petik, pulangkan selagi bisa. Jadi ini saya tidak, mungkin agak berbeda karena saya mau mengambil dari sudut yang agak berbeda tentang adanya mereka yang hilang dan mereka yang ditinggalkan. Judul bukunya begitu, tapi saya mau menyapa dulu tamu-tamu saya sekarang hari ini. Yang pertama adalah, ini baru sekali ini saya undang, sama-sama orang sekampung saya ini, Saudara Abdul Hakim Garuda Nusantara. Selamat datang, Abdul Hakim. Selamat datang, Pak Sugeng. Ketua Komnas HAM. Yang berikutnya adalah, ini tamu saya yang selalu bersedia untuk saya undang meskipun dia orang dari negeri jiran ya. Jadi Profesor Dr. Bilfir Singh. Selamat datang. Terima kasih, Profesor. Pak. Terima kasih. Dosen dari National University of Singapore. Yang berikutnya adalah ini adik saya. Sudah saya baca sepak terjangnya dan saya merasa terhormat sekali adik saya ini mau datang. Usman Hamid. Selamat datang, Usman. Terima kasih. Usman Hamid adalah koordinator Kontras. Yang berikutnya, ini panelis saya yang selalu datang kalau saya undang dan selalu memberikan urun rembuk yang cukup berharga. Fadli Zon, selamat datang Fadli. Terima kasih, Pak Sugeng. Fadli, Direktur Institute for Policy Studies. Kurang lebih begitu ya Fadli? Betul. Jadi Pak Abdul Hakim, Bilfir, Usman, dan Fadli, biarkan saya memberi sedikit enlightening ya, agar pembicaraan kita mengenai orang hilang ini bisa saya kerucutkan gitu. Saya membaca buku terbitan dari salah satu penerbit yang membuat hati saya ini remuk redam. Jadi saya mau bacakan salah satu dari tulisan, ada sajaknya itu, tanyakan kepada para ibunda, dimanapun juga, siapa rela bila anaknya terancam keselamatan jiwanya. Saya mau ngambil dari sana, Abdul Hakim, bayangkan mengenai orang hilang itu, atau yang dihilangkan. Anak yang kita didik, kita kudang, kita gendong, laki atau perempuan, kita besarkan. Pada satu saat dia pergi, dia aktivis. Apa dia itu dituduh tanda petik leftist, atau fundamentalis, atau Zionis, atau apapun, tiba-tiba dia tidak pulang. Tiba-tiba dia tidak pulang. Tidak ada, di mana dia berada tidak tahu. Apa dia masih hidup atau dia sudah mati? Kalau sudah mati, di mana kuburannya? Kalau masih hidup, sebagai seorang ayah, apalagi kakek, bagaimana membayangkan dia crying for help? Kan begitu ya, kalau dalam film-film itu. Film-film kan banyak, film Alias 24, hampir semua mengenai hal-hal semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, tragic. Di satu masyarakat yang sedang menuju masyarakat yang civilized, mencoba berdemokrasi, mencoba modern, mencoba santun, kemudian mencoba sopan. Sekarang ini masih hanging ini masalah ini. Keluarga yang bertanya-tanya, setiap hari bertanya-tanya tentang anaknya. Saya kalau membayangkan itu, seandainya tidak dalam
memoderate ini episode, mungkin saya meneteskan air mata. Itu yang pertama. Kedua, pelakunya, kalau memang mereka itu well trained, berdarah dingin, apa mereka tidak di-haunted, tidak diburu oleh nightmare, mimpi buruk. Setiap hari kan dia guilty, salah. Lalu apa bangsa ini akan dibangun dengan suasana yang seperti itu? Betapapun kecilnya itu. Tapi masyarakat ini lalu lalang, kehidupan jalan terus. It has to be stopped dan harus diselesaikan masalah ini. Kenapa tidak bisa selesaikan? Bisa melalui hukum, tapi segera. Bisa secara politis, segera. Bisa juga melalui rekonsiliasi. Banyak contoh-contoh yang dilakukan di negara-negara, di tempat-tempat lain. Saya mau ke Pak Abdul Hakim dulu ya. Pak Abdul Hakim, serahkan pada umumnya. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Kok sampai bangsa yang begini sopan santun, kemudian tidak tersangka-sangka, ini masih belum bisa diselesaikan. Orang hilang, menghilangkan orang, malahan tanda petik membunuh orang. Pak Abdul Hakim. Terima kasih Pak Sugeng ya. Saya hanya bisa menjelaskan dari segi apa yang kita kerjakan di Komnas HAM. Jadi kami menerima pengaduan dari LSM, tapi juga dari keluarga korban. Ini satu penyelidikan yang paling panjang dalam sejarah Komnas HAM. Karena laporan pengaduan itu dikaji dulu. Sebelum kita putuskan apakah ini memang perlu suatu penyelidikan pro justisia. Karena untuk menuju penyelidikan pro justisia itu, kita harus menemukan unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berat. Yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Nah, memang dari penyelidikan biasa, kajian itu kita menemukan bahwa ini memang satu pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana unsur sistematik, jadi bukan unsur meluasnya. Kejahatan kemanusiaan itu sistematik atau meluas. Nah, sistematik ini karena memang kejadian hilangnya para aktivis ini pada saat pergolakan politik menjelang perubahan kekuasaan. Menjelang pemilihan umum tahun 97, pemilihan presiden tahun 1998. Dan memang kita menemukan fakta-fakta keterlibatan aparat negara dalam penghilangan ini. Lalu kita putuskan suatu penyelidikan. Dari awal, Pak Sugeng, pemerintah dan TNI itu tidak suportif terhadap penyelidikan ini. Alright, good point. Jadi TNI berpendirian, dan saya ketemu beberapa kali dengan, kalau nggak salah 1-2 kali dengan Panglima TNI. TNI berpendapat bahwa karena ini suatu pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang 26 tahun 2000, maka ini berkaitan dengan penerapan asas retroaktif. Itu berarti harus ada keputusan DPR yang mengusulkan pengadilan HAM ad hoc. Saya waktu itu berbicara dengan Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, bahwa ini belum menyentuh aspek asas itu, karena ini belum sampai pada penerapan hukum. Alright. Ini baru menyelidiki saja, dan belum tentu ujung dari penyelidikan ini ke pengadilan, belum tentu. Jadi ini masih menyelidiki faktanya. Asas retroaktif itu nanti di pengadilan, kalau ini akan sampai ke sana. Ketika seorang hakim memeriksa suatu perkara dan memutus, hakim itu dihadapkan kepada apakah terhadap kasus itu akan dikenakan hukum yang berlaku kemarin sebelum peristiwa itu dilakukan, atau hukum hari ini yang lahir sebelum peristiwa itu terjadi.
Itu hakim yang memutus. Jadi kami beranggapan belum relevan sekarang bicara mengenai asas retroaktif. Tapi penyelidikan dijalankan kan? Ya, terus kita jalankan. Dan saya tegaskan kepada Panglima TNI, ini adalah suatu proses penegakan hukum, kita akan jalan. Good point. Sampai saat terakhir ketika saya diundang ke Mabes TNI oleh sejumlah perwira, ada jenderal, ada marskal, ada marskal muda. Saya tegaskan itu, please, jangan ini diartikan bahwa Komnas HAM itu tidak suka sama TNI. Ini bukan Good kelembagaan, bukan. Good point. Ini adalah suatu kewenangan undang-undang yang diberikan kepada kami dan kami akan jalan. Very good, Abdul Hakim. Alright. Jadi akhirnya setelah kita memeriksa 58 orang saksi dan ratusan, mungkin ribuan dokumen, sampailah kita kepada satu fakta bahwa 13 orang ini saat-saat terakhir memang dilihat dan didengar ada di markas Kopassus dan sebagian ada di markas Kodim Jakarta Timur. Good point. Tidak ditemukan tanda-tanda kematian. Jadi kami sebagai penyelidik tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka itu sudah meninggal. Kita hanya bisa mengatakan bahwa orang ini hilang, dihilangkan. Good point. Good point. Nah, pertanyaan Pak Sugeng menarik sekali dan sangat touching ya. Apakah mereka bisa dipulangkan selagi bisa? Saya berpendapat dan kami di Komnas berpendapat ini harus bisa. Good point, Abdul Hakim. Dalam keadaan apapun, atas dua alasan. Alasan yang pertama, karena ini memang tugas konstitusional negara. Tugas konstitusional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemukan dan mengembalikan. Kedua, karena Presiden selaku kepala eksekutif itu mengendalikan aparat represif, aparat intelijen, apakah itu polisi, TNI, dan jajaran intelijen. Ini harus bisa ditemukan. Very good. Dalam keadaan apapun, ya, apakah mereka masih hidup. Nah ini perlu saya garis bawahi Pak Sugeng ya, bahwa ini agak teknis sebenarnya. Saya selalu sulit untuk bicara ini dengan teman-teman yang tidak mendalami konsep-konsep hukum pidana. Karena korban yang 13 ini belum ditemukan. Menurut teori hukum pidana, dan itu yang membuat saya berbeda sama Jaksa Agung, perbuatan itu masih berlangsung. Penculikan dan violence itu masih berlangsung. Karena belum ditemukan. Jaksa Agung mengatakan dalam suatu keterangan persnya bahwa penculikan itu telah berhenti. Kalau Jaksa Agung bisa memastikan bahwa perbuatan pidananya sudah berhenti, saya pengen bertanya sama Jaksa Agung, di mana korbannya itu? Apakah Jaksa Agung sudah menemukan? Very good. Very logic. Nah, Logik. aspek ini yang tidak dijawab oleh Jaksa Agung. Nah, jadi kami ini Komnas HAM itu bukan LSM, Pak Sugeng. Bukan. Ini komisi negara kok. Persis. Lembaga negara. Kami ini diangkat oleh DPR, bukan oleh Presiden. Presiden hanya mengofisiate. Jadi kami ini instrumen DPR. Dan DPR itu adalah hasil pilihan rakyat. Terlepas Anda suka atau nggak suka, itu pilihan rakyat. Itulah yang memilih kami, mandat kami dari mereka. Nah jadi, ini memang tahun 1999, Pak Sugeng. Saya itu menjadi salah satu narasumber dengan Profesor Selo Sumarjan untuk bicara di Panitia Ad Hoc 1 MPR. Tema yang diminta pada kami adalah masalah integrasi nasional dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Saya menjelaskan panjang lebar kemungkinan ini diselesaikan lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Very good. Very good. Saya coba menjelaskan bagaimana itu terjadi, model-model KKR itu di berbagai negara, dan kita sebagai bangsa perlu belajar. Alhamdulillah TAP MPR nomor 5 itu mengadopsi pikiran-pikiran ini, dan sampai sekarang itu TAP masih ada.
kita semua saya rasa tidak ingin ini terjadi lagi kan. Iya, it has to be stopped. Harus Nah, dihentikan. kalau itu kita tidak ingin ini terjadi lagi, memang ya ini harus diselesaikan. Alright, Pak Tul Hakim, kita berhenti di situ dulu ya. Usman, saya mengadakan dialog ini tidak ada pretensi untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Abdul Hakim. Komnas HAM berbicara, berpendirian dan menyampaikan kepada TNI tidak berarti lembaga itu membenci TNI. Tidak ada. Yang ada adalah saya ingin kita selesaikan once and for all dan berhenti. Karena apa? Saya mau mulai, tolong jelaskan pada masyarakat ya. Ini keluarga-keluarga, kalau yang sudah meninggal ketahuan. Barangkali dia bisa tidur. Tapi yang masih tidak ada tanda-tanda sudah meninggal tadi itu, ini kan buat keluarga-keluarga menjadi sesuatu pertanyaan yang tiap malam terus-menerus. Coba dijelaskan pada umum. Dan ini supaya umum itu bisa menghayati. Sebab masalah ini umum tidak baca berita. Tidak. Seakan-akan hal ini kayak ayam hilang gitu. Atau kucing hilang gitu. This is different. Usman, dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Saya kira memang apa yang disampaikan Pak Hakim tadi itu sepenuhnya kita setuju, dan disitulah sebenarnya kasus orang hilang ini memiliki urgensi dan signifikansinya untuk diungkap. Karena kejahatan ini di dalam pengalaman banyak negara sudah dianggap sebagai kejahatan yang paling berat, paling serius, karena ia bukan saja merampas kebebasan orang, tapi ia juga sering diikuti dengan penyiksaan. 9 aktivis yang kembali itu semuanya mengalami penyiksaan, disetrum, diinjak, disundut rokok, dipukul, ditelanjangi, ditidurkan di balok es. Semua kembali lepas dengan cerita yang penuh siksa. Trauma juga masih ada. Bahkan orang tua yang mendengarkan cerita penyiksaan mereka seringkali nangis, lalu depresi. Selain mereka sering juga mengalami penyiksaan, banyak yang berakhir dengan pembunuhan. Dalam penyelidikan Komnas HAM, 1 orang ditemukan itu dibunuh, kilang. Nah, ada memang yang dilepaskan, tapi dalam pengalaman Amerika Latin misalnya, itu biasanya ditujukan untuk menyebarkan teror. Jadi para aktivis yang ketika itu lepas, itu bercerita tentang itu memberi pengaruh yang buruk terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap saudara dan lain, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan hari-hari mereka. Ada juga yang kemudian jasadnya dibuang setelah dibunuh. Dan ada penyelidikan yang sampai sekali tidak mampu menemukan jasadnya. Tapi selama jasad itu belum ditemukan, atau selama mereka belum kembali dan belum diketahui nasib dan keberadaannya, mereka tidak bisa dianggap sebagai telah mati. Nah, bahkan bukan hanya melanggar hak-hak sipil dan politik, bebas dari penyiksaan, dari ketakutan, tapi juga hak ekonomi, sosial, budaya. Seringkali orang dan aktivis dalam kasus ini yang dihilangkan itu tulang punggung keluarga. Ada satu anak yang memang disekolahkan dari kecil, diharapkan untuk bisa bergantung keluarganya pada untuk dia. bergantung keluarga. Ada seorang suami seperti Wiji Tukul yang punya anak 2 orang misalnya, meninggalkan istri dan sampai sekarang tidak kembali. Itu menghilangkan hak dari seorang perempuan yang sudah bersuami, ibu yang sudah memiliki anak, untuk hidup dalam keadaan yang normal. Bahkan kehilangan hak ekonominya dia. Bahkan bukan hanya kehilangan itu, kehilangan masa depan. Nah, makanya pengalaman Argentina, kompensasi yang diberikan oleh negara bukan sekedar menghukum Videla, jenderal yang bertanggung jawab, tapi juga mengembalikan apa yang selama ini seharusnya mereka peroleh. Para aktivis politik yang pernah dihilangkan lalu dikembalikan, diberikan rumah, tunjangan kesehatan, anak-anak yang tidak memiliki orang tua lagi, itu disekolahkan sampai universitas. Itu pun tidak cukup. Itu pun tidak cukup membayar atau menggantikan rasa kehilangan itu. Orang yang tadinya sembahyang berjamaah, ayahnya sudah tidak lagi bisa menjadi iman. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Ada 3 orang tua yang depresi dan akhirnya meninggal dunia. Yang pertama adalah ayahnya Yadin Muhyiddin. Ayahnya ini sering memeluk tiang listrik, menganggap tiang listrik ini anaknya.
Ini anak saya, ini anak saya. Saya mengerti. Lalu yang kedua adalah bapaknya Noval Al-Katiri. Juga hal yang sama. Begitu depresi, menemui Munir, berdatangi kontras berkali-kali, kita datang ke POM, kita datang ke Menteri Hukum dan HAM, kita datang ke Menteri Urusan HAM, kita datang ke DPR, kita menemui Presiden. Tapi sepertinya Kayak ayam hilang. ya, Bahasa saya kayak ayam dalam hilang. Amerika, Jadi tidak ada perasaan sama dalam sekali. banyak pengalaman itu, Alright. penghilangan paksa seringkali efektif ketika hukum itu tidak berfungsi, ketika Very pengadilan good. pura-pura tidak bertanggung jawab, ketika Very negara good. pura-pura tidak tahu bahwa mereka punya tanggung jawab Very terhadap bilang. Banyak sekali yang depresi. Bagus sekali Usman. Good Jadi point. kadang-kadang saya habis pikir, kita berdebat secara politik, berdebat di hukum, bedanya perdebatan kita kali ini, kita berdebat di tengah nasib dan keberadaan para aktivis itu terancam. Bukan hanya terancam penyiksaan, tapi juga terancam kematian. Karena itu kita ingin sebenarnya masalah ini diselesaikan. Very good. Iya Usman. Good. Good. Jadi Fadli begini ya Fadli. Bangsa ini besar, ada pemimpin. Saya malu, Abdul Hakim, malu. Yang ini, Anda sudah bicara berapa kali dengan itu kan? Apa sih susahnya nih? Kalau memang mau rekonsiliasi, apa susahnya? Itu hanya membalikkan tangan. Jadi harus ada keberanian. Bayangkan seorang Mandela yang dipuja-puja, mau diangkat, dia bisa menghentikan, saya tidak mau. Fadli, ini kan masalah manusia, Fadli. Manusia yang tadi dibayangkan oleh Osman. Iya toh. Kalau itu anak saya, kalau itu anaknya Presiden Bambang Yudhoyono, kalau itu anaknya Wakil Presiden Yusuf Kala, atau itu anaknya Arman Jaksa Agung, atau anaknya Panglima TNI. Lalu ada orang yang bermain sendiri kayak Tuhan. Fadli, pertanyaan saya pada Anda, can it be stopped? Saya pikir begini Pak Sugeng, sebelum kita menjawab can it be stopped, kita harus melihat dulu kepada konteks dan setting untuk memahami persoalan kenapa itu timbul. Saya kira di dalam kasus apa yang disebut sebagai penghilangan paksa tahun 97 atau 98 itu ada konteks yang dihilangkan. Nah, saya ingin agak berbeda dengan Pak Abdul Hakim maupun dengan Saudara Usman Hamid. Konteks ketika itu adalah yang menurut saya sering dihilangkan itu adanya satu ancaman terhadap stabilitas nasional. Ini kalau kita memakai paradigma ketika itu. Ketika itu ada bom meledak di Tanah Tinggi, tanggal 18 Januari 1998, 3 hari setelah letter of intent kedua IMF ditandatangani, ketika rupiah sedang terpuruk, ketika situasi ekonomi dan politik betul-betul berada di dasar samudra, tiba-tiba ada bom meledak di Tanah Tinggi. Itu adalah bom pertama yang meledak sejak peristiwa pemboman BCA tahun 1984 setelah peristiwa Tanjung Priok. Jadi itu ada satu yang serius. Di tengah negara sedang dihantam oleh satu krisis ekonomi, ada bom meledak. Siapa yang meledakkan? Ternyata di situ adalah aktivis-aktivis PRD. Nah, aktivis-aktivis PRD ini kemudian tertangkap tangan Partai Rakyat Demokratik. Nah, ketika itu Partai Rakyat Demokratik adalah organisasi terlarang menurut SK Mendagri bulan September 97. Mereka ingin melakukan satu kerusuhan dan itu ada di dalam dokumen-dokumen mereka. Kemudian mereka tertangkap tangan. Salah satu yang tertangkap tangan Saudara Agus Priyono, Agus Jabo. Dan beberapa aktivis lain melarikan diri. Kemudian adalah dokumen di situ ditemukan. Dokumen-dokumen inilah singkat cerita yang menjadi alasan bagi aparat keamanan ketika itu untuk melakukan penangkapan. Jadi sebetulnya bukan penculikan, tetapi penangkapan terhadap sejumlah orang yang dianggap bisa membawa ancaman kepada situasi nasional ketika itu menjelang sidang umum MPR. Nah, kalau orang melakukan pemboman, dan itu faktual, bukan fiksi, apakah ini aktivis atau teroris? Itu kan satu pertanyaan juga. Nah, ini menurut saya kemudian terjadi penangkapan-penangkapan, bahwasanya kemudian ada yang di luar prosedur, kemudian ada kesalahan-kesalahan, saya kira itu yang harus dibuktikan. Dan ternyata itu dibuktikan di pengadilan. Jadi peristiwa ini sudah ada pengadilannya terhadap apa yang kemudian disebut sebagai tim mawar, kemudian ada vonisnya. Ada yang dipecat,
kemudian ada yang masuk penjara, ada 1 tahun, ada yang 1 tahun 8 bulan dan lain-lain terhadap 11 orang. Nah, pengangkatan masalah ini dalam situasi sekarang, menurut saya sesuatu yang menurut saya agak janggal terus terang. After so many years, kemudian setelah ada proses pengadilan, kemudian di tengah situasi ekonomi seperti sekarang, dan di tengah sebetulnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM lain di Indonesia, mulai dari Ambon, Poso, dan yang lain-lain, termasuk yang terakhir adalah peristiwa Abu Bakar Ba'asyir yang jelas-jelas oleh pengadilan dinyatakan bebas tapi ditangkap, tetapi misalnya oleh Komnas HAM atau oleh Kontras sama sekali tidak ada pembelaannya, misalnya gitu ya. Nah, saya melihat ini menjadi sesuatu yang ironi. Mengapa at this time kemudian ini diangkat di tengah kita sedang terpuruk? Saya sangat simpati terhadap siapapun yang hilang. Dan di dalam buku yang diterbitkan oleh Kontras itu, penghilangan itu sudah terjadi sejak tahun 65 katanya, terhadap orang-orang PKI. Menurut saya sejak tahun 48, ketika orang-orang pesantren dibunuhi oleh orang-orang FDR, ribuan. Buku kontras yang mana itu? Yang ini, mereka. Ini buku Ikohi. Buku Ikohi. Itu disebut kira-kira sampai 1.100 sekian ya. 1.167 orang yang dihilangkan. Tapi menurut saya mungkin lebih banyak. Jadi praktek-praktek ini menurut saya sudah terjadi out of the blue menurut saya di tengah situasi seperti sekarang, yang menurut saya mestinya menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi ini muncul kembali. Nah, mengapa ini muncul? Ini juga menurut saya suatu pertanyaan yang ingin saya develop nanti. Di situ dulu. Bill, we have 1 minute ya. Ya, Pak. Masalahnya, faktanya begini. Jadi ada political upheaval ya antara yang defending dengan yang itu politis. Yang saya bicarakan malam ini adalah masalah orang hilang. Kalau politik tadi, kalau mau reconcile. Tapi kan sekarang ini hanging, yang dipersoalkan oleh orang itu, saya mengangkat ini karena masih ada yang hilang yang tidak ketahuan juntrungannya. Benar. What is your, sebagai orang ada 2 hal, Pak. Satu, konteksnya 10 tahun selepas jadi isunya dibangkitkan lagi, what is behind it, itu penting ya. Yang kedua, yang tak bisa diabaikan adalah sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tak bisa kita terima sebagai manusia dari segi undang-undang atau apa saja konteksnya. So bagaimana kita mau membereskan dan reconcile masalah itu penting sekali. So bagi saya ada 2 hal. Satu, the problem itself. Number 2, the context and how to manage it, Pak. Ada 2 hal yang penting. So Pak Abdul Hakim, Pak Bilfir, Osman dan Ali, kita narik nafas sebentar. Kita minum air putih karena mereka akan meroll tape-nya dan nanti habis jeda kita lanjutkan. Jeda dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Abdul Hakim Garuda Nusantara, kemudian Bilfir Singh, Usman Hamid, dan Fadlizon. Bilfir, begini, saya senang melihat persoalan itu jangan Z. Jadi if you itu membaca alfabet dari A sampai Z. Oke.
Sesudah kita baca, kan kita punya para pemimpin. Dibaca saja itu. Ini kamar ini, sebabnya ini. Tapi yang Z ini kan ada, yang hanging problem yang harus diselesaikan. Betul. Karena apa? Indonesia tidak hidup negara di dunia sendirian. Iya kan? Apa yang Anda lihat? Ini kan image jelek buat kita. A-nya apa, itu sudah terjadi. Tapi yang hanging itu adalah ada orang hilang. Seperti saya bilang tadi, orang hilang, mau itu leftist, mau itu fundamentalis, mau apa. It has to be defended. Karena itu menyangkut human being. Bill, you continue. Begini Pak, citra bangsa ini, citra pemimpin kita tuh orang selalu jadi tanda tanya. Bagaimana kok di bangsa satu berbicara negara hukum, di mana ada aparat yang kuat, ada civil society yang sedang bangkit. So ini adalah diskurs, ini adalah wacana. Dalam wacana ini 10 tahun dari hari ini telah terjadi satu insiden. Katakan 13 orang, ada yang berapa dilepaskan, tapi satu insiden yang dianggap buruk is something non-tolerable. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mau kontekskan isu ini. Satu, tadi Bapak Hakim bicarakan tentang bagaimana ada proses, prosedur, dan bagaimana kita mau meneliti dan aktor-aktor yang terlibat, posisi mereka itu apa. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Fadli membicarakan tentang konteks politiknya. Itu penting karena ini tak bisa kita separatekan, abaikan daripada political environment. 97, 98, itu penting Pak. Karena it's actually part of the politicking. Ini is part of the politicking. Yang ketiga, kawan saya Usman bicarakan tentang trauma, jiwa sakit pada orang-orang yang hilang. Walaupun sudah dikembalikan, trauma itu tak akan hilang. Karena it's lifelong Pak. Dan kemungkinan ini adalah apolitical. Ini apolitical tapi personal, tapi ini sesuatu yang selalu tidak dihiraukan. Dan to me is very important karena tidak berarti dia dikembalikan, the matter is over. Macam di Argentina dan di Chile, ini is a lifelong commitment dari pemerintah yang kita harus membereskan karena this is not the end of the matter, it's the beginning of civilized society Pak. Good point. So bagi saya Pak, ada beberapa hal ya. Satu, hari ini kita adalah dalam satu wacana baru sejak Indonesia. Kita ada pemerintah Demokrat yang diangkat oleh rakyat dan rakyat berbicara tentang isu-isu demokrasi, sopan santun politik dan kepentingan manusia. The role of human being era ini tuh tinggi sekali. Di rantau ini orang melihat pada Indonesia sebagai satu role model. Bagaimana kita melihat dan menghitungkan benchmarking what is the place of human being. Tapi ada isu ini yang sampai hari ini belum dibereskan. Dan bagi saya tuh Pak, ada beberapa hal ya. Satu, secara minimal apa yang harus dilakukan? Minimal. Dan ada banyak contoh-contoh di Latin Amerika dan di mana-mana di dunia. Tengok di Korea Utara, mereka juga menculik dan sampai sekarang sedang bereskan dengan Jepang dengan Korea Selatan. So minimal tuh apa yang dibutuhkan? Maksimal tu apa? Bapak bicarakan tentang hukum dan macam-macam. Secara praktis mungkin harus cari jalan tengah. Ini pembicaraan orang luar ya. Kalau tidak, hanging ini tak akan habis. Karena apa? Karena kalau kita go to the root of the problem untuk menghabiskan masalah ini, pasti ada orang melihat ini dendam politik. Karena kenapa Mandela tu jadi satu orang simbol manusia yang kita mau melihat sebagai role model? Karena dia bilang, I don't want to do to them what they did to me. Itu penting. Itu penting Pak. So bagaimana kita memecahkan the deadlock? Bagi saya itu kita harus taruh kita punya energi ke sana. Pembunuhan sudah terjadi, kehilangan sudah terjadi. Sekarang apa kok? Kita sekarang mau dendam, mau cari orang yang salah. Saya pikir bisa berlaku. Tapi jangan lupa, waktu itu bukan dengan kita. Time is not with us. Akhirnya banyak orang yang terlibat akan hilang sendiri karena secara biologis. So bagi saya, secepat mungkin trauma ini harus dihapuskan. Dan caranya bukan revenge. Tetapi break the deadlock. Good point. Saya mau ke Usman dulu ya. Usman, begini. Yang dibicarakan oleh baik Fadli maupun Bill Fir dan juga Abdul Hakim, kontraskan
Mau revenge apa? Yang mau dilawan kan satu apa namanya hegemoni negara kekuasaan. Saya kira Anda harus menjelaskan bahwa ini bukan revenge. Ini adalah masalah yang sekelumit kecil dari yang samudra yang besar itu. Tapi saya setuju harus menyelesaikan dari A sampai Z. Iya, saya kira Anda juga begitu, Osman. Iya, saya setuju bahwa harusnya ada tindakan-tindakan minimalis yang harusnya bisa dilakukan. Misalnya menemukan nasib dan keberadaan itu. Sebenarnya ada juga keraguan kalau misalnya pemerintah mau untuk menuntut dan menghukum mereka-mereka yang pada masa itu ada di dalam struktur kekuasaan. Kalau memang itu sulit untuk dilakukan hari ini, kembalikan mereka dulu. Exactly. Iya. Karena itu judulnya seperti itu. Alright, go seperti ahead. yang tadi Pak Sugeng singgung dalam sajak, bahwa ini ada satu hal yang sangat tragis gitu. Nah, mengenai konteks saya kira Pak Hakim bisa menjelaskan laporan penyelidikannya. Tapi yang soal revenge ini, sebenarnya tidak ada revenge itu. Dalam filsafat hukum, sesuatu yang ingin diselesaikan lewat proses hukum, conflicting situation, situasi yang berkonflik untuk diselesaikan hukum itu sebenarnya untuk menghindari revenge. Jadi bukan I don't want to do what they did to me. Memang kita tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan kepada kami, kepada mereka. Mereka menyiksa dan kita yang bukan itu. Makanya kita berikan pada hukum. Itulah filsafat dasar, falsafah dasar kenapa kita bikin republik ini. Kenapa kita ingin merdeka, kenapa kita ingin bebaskan diri dari belenggu penjajahan, kenapa kita menegaskan prinsip perlindungan segenap bangsa dalam konstitusi kita, perlindungan manusia-manusia Indonesia dari ketakutan, dari kekurangan. Itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi para pemimpin negeri ini untuk menyelesaikan persoalan. Very good. Very Jadi good. tidak ada revenge, no revenge. Good point. Apa yang harus kita rekonsiliasikan? Bukan sekedar menemukan pribadi-pribadi, personal-personal yang menjadi korban dan yang menjadi pelaku. Tapi bagaimana masyarakat yang menjadi korban itu berrekonsiliasi dengan sistem hukum kita. Bagaimana sistem hukum kita ini mampu menolak kekebalan hukum bagi siapapun. Kita sudah sepakat semua orang setara di depan hukum. Kita sudah sepakat negara kita negara hukum. Tapi kenapa persoalan ini bisa dibenarkan untuk stabilitas keamanan? Apa? Very good. Oke. Good point. Jadi begini ya. Tul Hakim, kalau Anda lihat sekarang yang terjadi dengan undang-undang ke WNI itu, kan terjadi. Selesai kan? Antara warga negara yang Chinese ini, begitu Abdurrahman Wahid dulu barongsai boleh, akhirnya puncaknya kan undang-undang tentang tidak ada istilahnya diskriminasi itu. Dan sekarang apa yang terjadi? Kemeriahan satu masyarakat yang civilized, memperingati gongsi facai di mana-mana, dan kita semua ini kalau politis tadi saya mengambil Fatih, kalau mau diselesaikan politis yang paling minimal selesaikan, ada movement gitu. Ini kan nggak ada. Jadi tolong Anda serahkan pada umum juga. Kenapa kayak stuck, kayak nggak ada kemauan? Yang terjadi adalah memelihara begini misalnya. Dia PKI, yang satu menuduh dia yang dari golongan sana ini pemerintahan represif atau fundamentalis. Ini semua laten-laten begini kan seperti juga masalah undang-undang diskriminasi. Kalau mau kan selesai dengan baik kan, termasuk juga utang kepada IMF atau World Bank. Begitu di CGI dibubarkan kan tidak ada apa-apa juga. Tul Hakim, kenapa tidak ada itu? Begini Pak Sugeng ya, sebenarnya apa yang sudah dicapai oleh rejim pemerintahan reformasi katakanlah begitu, itu sudah on the right tracks. Termasuk bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang. Karena dasar-dasarnya sudah diletakkan. Jadi kalau kita membaca dengan cermat, memang saya ini mohon maaf karena pernah belajar hukum ya, memang membaca undang-undang itu nggak bisa sekali dua kali. Kadang-kadang setahun kemudian kita baca lagi ya.
Jadi Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu membuka 2 avenue untuk penyelesaian pelanggaran HAM itu. Pelanggaran HAM berat masa lalu itu, avenue yang pertama bisa diselesaikan lewat pengadilan HAM ad hoc. Tapi menurut undang-undang, tidak tertutup kemungkinan untuk diselesaikan lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Artinya out court settlement. Ini bisa dibuka. Itulah produk bangsa ini. Normatif, ada konsensus normatif hukum seperti itu. Bagus sekali. Good point. Persoalannya memang implementasi dari apa yang secara normatif disepakati itu seperti kita tahu di mana-mana hukum itu hanya akan bisa efektif kalau ada sumber daya. Ada keberdayaan politik untuk melaksanakan itu. Jadi misalnya ya, Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia. Disampaikan pada Jaksa Agung menyidik, Jaksa Agung berpendapat. Oke, kita sama-sama datang ke parlemen. Parlemen, ini ada pelanggaran HAM berat. Saya serahkan pada Anda. Apakah ini mau diserahkan ke pengadilan HAM ad hoc atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Very good. Good Di point. situ parlemen memutuskan. Kalau memang kasus seperti ini jika dibawa ke pengadilan HAM ad hoc akan menggoncang konsolidasi demokrasi misalnya. Oke. Ya jangan ke situ. Nah, tapi pertimbangannya harus politis, karena parlemen itu lembaga politik. Jangan pertimbangannya itu yudisial. Nah, ini kesalahan terjadi. Misalnya dalam kasus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, parlemen masuk ke dalam wilayah yudisial dengan mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat, yang sekarang sudah diralat oleh parlemen. Putusan itu. Harusnya tidak. Oke, ini memang pelanggaran HAM berat. Kita akui ini pelanggaran HAM berat. Tapi, wahai bangsa Indonesia, kalau kasus seperti ini dibawa ke pengadilan, ini akan menimbulkan sejumlah masalah. Dan jangan lupa, saya di mana-mana bukan saya tidak setuju pengadilan. Pengadilan itu kan mengedepankan keadilan prosedural. Lebih dahulu, baru keadilan substantif. Semua alat-alat bukti bagaimana itu diambil kan diuji. Kalau itu tidak memenuhi tuntutan keadilan prosedural, ini bisa ditolak oleh hakim. Jadi untuk kepentingan korban sendiri belum tentu baik. Gitu loh. Jadi bisa. Tapi pertimbangan parlemen itu harus politis. Nah di sini yang memang saya tidak tahu kenapa terjadi suatu proses yang aneh. Jadi Jaksa Agung menolak untuk menyidik ini karena belum ada pengadilan HAM ad hoc. Sekarang parlemennya malah mengusulkan pengadilan HAM ad hoc. Artinya berarti ini harus ke pengadilan. Akhirnya keputusannya justru itu. Ya, yang belum tentu baik untuk semua pihak. Belum tentu. Alright. Good point. Distorsi. Good point. Karena itu memang ini saya berkali-kali dan saya jelaskan kepada Panglima TNI, kita mencari fakta. Kita tidak judgement atau sudah Komnas HAM itu tidak dalam posisi, kita tidak punya kewenangan misalnya untuk menetapkan tersangka, tidak. Itu wewenang penyidik. Jaksa Agung. Kita hanya menetapkan siapa yang diduga bertanggung jawab. Diduga bertanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang tidak datang ke Komnas HAM karena itu sebenarnya merugikan. Jadi ketika Jenderal A, Jenderal B diundang tidak mau datang, itu bagi mereka kos, karena dia bisa datang, dia bisa jelaskan, dia bisa bicara ke publik posisi dia pada waktu itu. Good point. Tapi ini kan malah tidak terjadi. Jadi maksud saya begini, we already make good decision. Kita bikin 2 avenue itu, dan itu bukan putusan yang datang tiba-tiba. Itu dipikirkan cukup panjang, belajar kemana-mana. Tapi memang Pak Sugeng ya, saya belajar banyak negeri yang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Negeri yang tidak bisa dijadikan contoh terbaik saja seperti Taiwan, di mana Chiang Kai-shek, tokoh diktatornya itu masih jadi gambar uang mereka. Itu membentuk suatu panitia nasional untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu.
dan negara dengan penuh confident mengakui memang itu terjadi dan negara bersalah apapun alasannya, dan kita akan berikan kompensasi kepada korban-korban itu. Memang di situ tidak disebut siapa pelanggaran HAM-nya, ya, tapi minimal diakui itu. Jadi Very ini good, memang very betul harus ada keberanian politik untuk mengatasi ini. good point, Pak Abdul Hakim. Oke, Fadli, jadi bagus tadi Anda menyebut A sampai Z-nya, but that was history, alright. Sekarang yang saya undang Anda di sini kan tadi dia tuh ada dua avenue, Iya, iya. court protocol, procedure, atau Extrajudicial. Extra Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Jadi Fadli, kerucutkan ke sana, Kak, supaya begini. Jadi kalau saya, mengapa judulnya itu, yang saya perhatikan adalah saya nggak, yang A-nya, A, B, C, D, Z-nya ini adalah ada fakta orang, anak-anak muda, saya lihat gambarnya itu hilang, ada keluarga yang traumatis. Saya bilang tidak peduli saya, itu mau itu leftist, dia fundamentalis, dia mau tidak peduli. Ini supaya luka ini, wound ini diselesaikan, disembuhkan. Saya bilang pulangkan selagi bisa, sebab kalau nanti terjadi kemelut politik yang Anda khawatirkan itu terjadi lagi, kan begitu. Iya, iya. Fadli, ya komen. Jadi begini Pak Sugeng, saya kira seperti saya katakan tadi, saya kira mungkin dalam situasi yang aktual sekarang ini, yang paling sedang berada di depan mata kita, pelanggaran HAM yang paling luar biasa adalah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di Irak hampir 700.000 orang yang sekarang ini sudah hampir menjadi korban. Proses kekejaman terjadi di Guantanamo, di penjara Afghanistan, di Bagram, kemudian di Abu Ghraib. Nah, kalau HAM itu universal, ini kan juga harus menjadi masalah kita, ya kan? Alright. Nah, negara-negara lain banyak ikut campur untuk masalah HAM di Indonesia, terutama Amerika, yang sekarang menjadi pelanggar HAM nomor 1 di dunia. Tapi kita tidak pernah komentar tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Amerika. Misalnya Komnas HAM tidak pernah secara gegap gempita mengangkat soal ini. Kemudian Kontras juga tidak pernah mengangkat masalah ini. Oh, tidak benar itu. Enggak, artinya tidak gegap gempita. Dengan para tokoh agama membicarakan masalah itu, bahkan dengan ketemu dengan Wapres Pak Yusuf Kala juga membicarakan masalah itu. Jadi justru ini, Anda sebenarnya apa yang melakukan? Begini, Anda yang bisa kita bicarakan melihat itu dengan wakil pemerintah kita di Departemen Luar Negeri, di Geneva atau di New York. Jadi begini, untuk membicarakan masalah bukan, resolusi artinya begini, kita tadi Anda mengatakan itu keluar revenge. dari konteks pembicaraan kita dong. Nah, saya kira ini tadi Anda mengatakan revenge. Saya kira mungkin bukan revenge. Tapi yang kita khawatirkan, HAM demokrasi itu jelas secara konseptual itu hal yang sangat bagus untuk kita terapkan. Tetapi jangan sampai ini menjadi satu project. Nah, kalau ini sebentar. Enggak, Anda sudah bicara. Bukan. Saya ini hak saya untuk bicara. Anda memberikan argumentasi di luar negeri untuk memberi bukan, excuse jadi begini. bagi problem-problem ini Bukan. terjadi di dalam Kita negeri. kembalikan. Itu nggak bisa. Ya, justru Ada saya ingin overriding mengerucut. rule of Tidak. interpretation di situ. Begini, Sekarang saya kira begini. kerucutkan seperti yang saya minta ya, kerucutkan bahwa ini masalah ini A sampai Z-nya sudah dengar. Exactly. Tadi Pak Nah, Hakim kita udah bilang, ada sebentar, dua dasar saya kira problem begini, ini. kalau saudara cukup demokratis, saudara memberi hak saya Ini untuk kan berbicara. diskusi, Iya, biasa betul. aja. Artinya Alright, go ahead. Hanya jawab. betul. Tapi hak untuk berbicara itu saya kira Alright, biasa-biasa you saja. continue. Nah, saya melihat begini, masalah project tadi, HAM dan demokrasi itu bisa menjadi project bagi kepentingan-kepentingan asing di Indonesia. Bukan tidak mungkin. Ada yang betul-betul genuine, ada yang menjadikan ini project. Nah, saya jangan sampai ini menjadi project yang akan mengganggu kepentingan nasional kita. Nah, internasionalisasi kasus HAM yang dilakukan oleh saudara Usman Hamid ke Amerika, menurut saya ini mengganggu kepentingan nasional. Ya, dalam beberapa Kalau Anda kasus. yakin bahwa problem human rights itu universal, bahwa manusia di semua Sekarang gini. muka bumi ini sama, Alright. Tapi apa punya persoalan? moral meminta bantuan kepada Kongres Amerika yang merupakan Enggak, negara kita- pelanggar HAM nomor 1 Kita tidak di minta dunia? bantuan, Begini, kita begini. datang Jadi, untuk mengklarifikasi ini apakah menurut benar saya- Badan Intelijen Negara datang ke Kongres untuk Meminta- membicarakan masalah saya kira masalahnya. meminta untuk bantuan. klarifikasi. Saya mau tengah begini, masalahnya juga kadang-kadang begini ya. Nanti you give the comment. Ini memang ada satu fakta, kita ini lamban. Iya kan? Yang terjadi kenapa orang kemudian tidak sabar, ini stagnan. Jadi tadi dibilang, political will-nya tidak ada. Jadi lapor ke sana, lapor ke sini, Ya, lapor. tapi begini Pak Sugeng, sampai kapan kita mau bergulat dengan masa lalu? Ini pertanyaan saya. No. This is not Nah, masalah. artinya begini, ini sesuatu yang harus diselesaikan, harus direconcile. Banyak masalah-masalah pelanggaran Ya, HAM. sekarang gini, menurut kan. saya ya,
2 venue yang Anda tadi itu sudah bagus. Artinya begini, harus ada penyelesaian karena ini di mata image bahwa Amerika itu pelanggar HAM terbesar, iya. Masalah Irak itu harus ada protes. Malaysia protes. Saya kira kita juga protes. Setuju, tapi bukan pembenar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Bahwa kemudian kita bicara dengan saya sekarang bicara dengan Bill Singh, orang Singapura ini. Bill Singh, Anda akan memilih kalau Anda menjadi, if you were Indonesian atau if you were the decision maker ya, melihat anak-anak yang sekarang ini yang hilang seperti itu, saya ajak menyelesaikan itu tidak soal revenge, tidak soal politis, tapi soal kemanusiaan. Karena hak asasi manusia at the end of the day, the bottom line is kemanusiaan yang punya rasa, emosi. Anda memilih apa? Reconciliation atau penyelesaian court? Sebab kalau court bisa merugikan semua pihak. Betul. Karena semua yang terjadi di situ membela dan mempertahankan bisa menjadi politis. Begitu ya Osman ya. Saya kira keluarga-keluarga ini juga mau kok kalau reconcile. Makanya judul saya pulangkan selagi bisa. Ya komen. Begini Pak, yang saya melihat karena ada rasa takut dari pelaku-pelaku atau yang memberi perintah terhadap kasus ini. Inilah satu faktor kenapa ini jadi hanging bagi saya. Itu satu. Yang kedua, ada perasaan yang ini akan dijadikan satu political commodity. Ini background factor. Ada perasaan. Ini 2 factors. Tapi jalan keluar ini apa? Itu bagi saya yang paling penting. Kalau tidak ada jalan keluar, citra buruk Indonesia akan terus jalan. So itu third background factor. Bagi saya kalau kita lihat di dunia ini, ada orang yang menggunakan hukum, ada. Tapi banyaknya mereka mengatakan ini luka lama dan kita harus mengatasi luka ini. Caranya apa? Ada 2 arus yang Bapak tadi bicarakan. Di banyak tempat mereka tuh menggunakan sesuatu formula, satu sistem di mana ada win-win. Win-win itu apa? Tadi saya bicara tentang revenge, tapi jangan salah anggap saya tidak berarti is zero sum. Ada persepsi yang ini revenge, tapi lebih penting kalau menggunakan hukum formal, pasti ada kegunaannya, keuntungannya. Ini memberi benchmark supaya lain kali tidak akan jadi, dan itu akan jadi satu satu tanda, itu simbol yang ini akan terlaku pada kamu kalau kamu berlaku A, B, C. Seperti itu. Okay? Itu ada gunanya. Good. Tetapi bagi saya, saya melihat Latin Amerika, Taiwan, dan di mana-mana, di India, di Kashmir, di Punjab yang baru-baru ini, mereka tuh menggunakan di tim-tim sekarang. Mereka tuh coba menggunakan satu sistem reconciliation. Sistem reconciliation ada di tempat mereka tuh mengatakan pelakunya atau institusinya siapa. Tapi yang lebih penting itu bukan objeknya. Objeknya adalah mengatasi trauma dan move ahead. Mereka mengaku sesuatu yang tidak harus dilakukan telah terjadi. Itu we all agree. Okay? Yang kedua, how to move ahead. Very good. How to move ahead. How to move ahead itu bukan punish yang pelakunya. Itu bisa terjadi, tapi itu tidak akan menguntungkan sesiapa bagi saya. Bagi saya dia sudah trauma sebenarnya. Pelakunya sudah trauma. Sama saja. Karena hari-hari kita membaca buku, koran, mendengar program ini, wah, itu saya yang bicarakan. Dia akan masuk kubur dengan nightmare ini. Dia sudah diseksa bagi saya. Tapi yang lebih penting adalah korban dan keluarga. Bagaimana kita mau kompensasikan yang sudah mati? Tak bisa, tapi kita harus jaga keluarga mereka. Itu bagaimana pemerintah menunjukkan political will untuk menjalankan reconciliation and compensation. Dan bagi saya the only way, Pak, is through system reconciliation, truth and friendship. Kalau tidak, this is not the end, this is the beginning. Karena mereka akan jalan lagi karena takut mau keluarkan. So mereka akan sembunyi, mereka akan lari, tapi the truth will never come out. So saya lebih senang sistem
Afrika Selatan. Very good. Bagi Good saya, point. dari sana saya melihat ada satu Nelson Mandela. Saya bertanya, siapa Nelson Mandela Indonesia Alright. Good terhadap point. isu ini? Good Itu point. lebih penting bagi saya. Saya minta 1 menit lagi pada mereka ini. Jadi, Usman, your last statement, apa yang Anda inginkan dan dari Komnas HAM, apa yang Anda inginkan? Karena ini publik menunggu. Jadi kalau begini terus ya, ini publik menunggu. Your last statement, Usman. You dulu. Ya. Prinsipnya adalah justice, keadilan. Nah, yang sebenarnya tadi disebutkan oleh Pak Hakim sebagai dasar-dasar untuk menyelesaikan persoalan ini, itu kan konsensus nasional yang sudah dituangkan di dalam produk hukum. Nah, kewajiban kita melaksanakan hukum itu seringkali disalahpahami. 2 avenue tadi, 2 mekanisme tadi dilihat sebagai pilihan bagi korban. Padahal itu bukan pilihan. Itu kewajiban imperatif dari negara untuk menjalankan kedua-duanya. Karena keadilan prosedural itu tidak cukup, maka diperlukan keadilan yang lain, Alright. restoratif dan retributive justice. Alright. Sehingga kelukaan itu disembuhkan. Alright. How can we live? Bagaimana kita bisa hidup tanpa trauma? Sementara kita harus dipaksa hidup bersama para pelaku. Afrika Selatan betul dia mengedepankan satu pendekatan yang baik. Tapi harus diingat, proses pertanggungjawaban hukum dari para pelaku itu tidak ditutup. Dibuka. Bahkan Jaksa Agung Afrika Selatan mengambil satu posisi yang sangat kuat. Alright. Bagi mereka yang tidak mau melakukan confession, pengakuan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, ya, reveal the truth, mengungkapkan kebenaran, maka mereka akan dituntut secara hukum di muka Jadi pengadilan. confession ya. Your last statement. Saya rasa begini ya, kalau berkenaan dengan yang kasus kami selidiki, ini sebenarnya masalahnya sederhana sekali kalau pemerintah mau melakukan. Pertama, ya temukan dan kembalikan saja. Oke. Dalam Very kondisi good. apapun. Very good. Kemudian mari pemerintah menjalankan tugasnya untuk menyidik kasus ini. At the end of the day, pada saat penyidikan itu nanti selesai, ada opsi yang bisa diputuskan oleh pemerintah dengan merujuk pada undang-undang Very yang good. melakukan itu. Very good. Avenue itu. Very good. Ya, Bagus kita- sekali. kita- Saya kira ya. waktunya habis ya. Jadi ini bukan yang terakhir. Ya, Oke, ya, jadi ya, saya teman-teman. akan lanjutkan kembali. Tetapi minimal Pak Abdul Hakim, Pak Bilfir, Pak Usman, dan Pak Fadli, minimal publik ini sekarang mengerti duduk perkara. Jadi ada kejadian, ada trauma, ada keinginan-keinginan, ada politik, ada venue tadi itu. Tapi karena ini waktunya habis, moga-moga episode kita ini didengar oleh baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Insya Allah toh besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.